Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek tersebut dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi, di balik dari informasi tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Di siang hari ini, guys, saya memiliki judul topik, di mana topik yang akan saya bahas adalah bagaimana 24 jam ke depan, apa yang akan terjadi terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sebelum saya memberikan informasi dengan kartu yang ada di depan saya ini, dua kartu ini akan menggambarkan bagaimana situasi kamu ketika diri kamu menghadapi kehidupan di masa lalu. Tiga kartu ini akan menggambarkan bagaimana pemikiran kamu untuk saat ini. Apakah pemikiran kamu dan tindakan kamu sesuai dan saling sinkron untuk saat ini. Tiga kartu yang paling bawah ini akan menggambarkan bagaimana situasi diri kamu dalam 24 jam ke depan. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Devil. Dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap diri kamu ketika diri kamu menghadapi situasi kehidupan di masa lalu, baik dalam kondisi sendiri, baik dalam kondisi single parent, ataupun dalam kondisi yang berdampingan. Saya melihat kemunculan kartu ini, diri kamu itu dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Kenapa saya mengatakan diri kamu dihadapkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Karena memang ketika diri kamu menjalankan situasi tersebut bersama pasangan kamu, kemunculan kartu ini ada salah satu energi yang telah memberikan suatu penyakit.
Saya tidak tahu penyakit apa yang ditimbulkan oleh satu energi. Setidaknya dengan penyakit yang ditimbulkan oleh satu energi tersebut, kamu dihadapkan di dalam pemikiran yang sangat kacau. Pemikiran kacau tersebut bisa saja meliputi dari sisi materi, meliputi dari sisi pekerjaan, meliputi dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan LDR, kemunculan kartu ini saya melihat ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR tersebut terhadap pasangan LDR kamu. Ada suatu ketidakpercayaan, di mana ketidakpercayaan tersebut timbul dari salah satu pihak, di mana salah satu pihak sudah bertindak, sudah memberikan suatu perbuatan, di mana tindakan ataupun perbuatan tersebut sering dia lakukan. Bisa saja perbuatan ataupun tindakan tersebut mencari pihak ketiga kah, atau memang diri kamu di situ hanya sebagai ajas manfaat. Kemunculan kartu ini guys, kartu iblis. Seseorang yang dihadapkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, seseorang yang telah dihadapkan dalam situasi hubungan penyakit, seseorang yang dihadapkan di dalam pemikiran yang sangat kacau, seseorang yang dihadapkan di dalam suatu kehidupan yang sangat berantakan. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan yang kamu jalankan yang di dalam rumah tangga, kemungkinan hubungan yang kamu jalankan di dalam rumah tangga tersebut hari demi hari dilalui hanya dalam kondisi pertengkaran, dilalui dalam situasi perdebatan, di mana pertengkaran ataupun perdebatan yang diberikan terhadap satu energi bukan memberikan suatu jawaban, tetapi malah membuat suasana diperkeruh. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu The Devil ini, seakan-akan ketika diri kamu melakukan suatu pekerjaan di masa lalu, saya melihat ada beberapa rekan kerja kamu yang sengaja ingin menyingkirkan diri kamu di tempat pekerjaan kamu. Atau bisa saja ada beberapa pihak yang sengaja memberikan suatu doktrin terhadap orang lain, ataupun bisa saja terhadap atasan kamu, agar dia mencari keuntungan dari apa yang dia perbuat. Kalau saya berbicara dari segi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, kemunculan kartu The Devil ini seakan-akan ada sesuatu yang telah mengirimkan ada hal yang dikirimkan ini guys, dimana yang dikirimkan tersebut agar diri kamu tidak bisa menerima apa yang kamu dapatkan, agar diri kamu tidak bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Ini kartu iblis. Seseorang yang berusaha untuk memperbaiki kehidupannya akibat dari perbuatan orang lain, tetapi semakin dia berusaha, semakin dibuat hancur oleh satu energi. Inilah kehidupan yang sedang kamu jalankan di masa lalu. Tidak sesuai dengan ekspektasi kamu.
tidak sesuai dengan harapan kamu. Apapun yang kamu lakukan itu di luar dari kapasitas kamu. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu 4 unsur 12 zodiak. Di mana kemunculan kartu kedua ini unsur air, tanah, api, dan udara tertuang di dalam satu kartu ini, guys. Seakan-akan kemunculan kartu kedua ini ada suatu harapan dari situasi yang kamu terima di masa lalu. Ada suatu petunjuk di mana petunjuk tersebut untuk menghilangkan apa yang kamu rasakan di masa lalu. Secara perlahan-lahan, ketika diri kamu menghadapi situasi tersebut, ini bakalan hilang, guys. Karena kemunculan kartu kedua ini ingin merubah situasi kamu. Ini dia, guys. Nah, bagaimana kartu di bagian kedua yang menggambarkan situasi pemikiran kamu? Apakah masih terjebak di dalam kartu The Devil, atau memang kartu keempat elemen ini akan mendukung dari pemikiran kamu? Muncul kartu Price of Cups, di mana kemunculan kartu ini berunsurkan air, berzodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi, seakan-akan Sang Pencipta ingin berbicara langsung terhadap diri kamu. Di mana ketika Sang Pencipta ingin berbicara langsung terhadap diri kamu, Dia ingin memberikan suatu semangat baru terhadap diri kamu. Dengan semangat baru yang Dia berikan terhadap diri kamu, agar diri kamu tidak melihat bagaimana kondisi diri kamu di masa lalu, agar diri kamu bisa lebih fokus dengan apa yang kamu lakukan. Ini dia, guys, yang sedang dituangkan di dalam pemikiran kamu, dan pemikiran kamu sedang berpikiran kapan diri saya bisa menghindar dari kondisi di masa lalu. Nah, bagaimana keadaan di samping dari kartu Price of Cups? Wow. Muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu The Hermit ini berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Virgo. Kamu bisa melihat sendiri. Dengan kemunculan kartu The Hermit ini, saya melihat di dalam pemikiran kamu yang paling terdalam, diri kamu itu sebenarnya ingin bangkit dari kondisi di masa lalu, karena di masa lalu muncul kartu The Devil. Ketika diri kamu ingin bangkit dari kehidupan di masa lalu, yang di kehidupan masa lalu situasi yang tidak menyenangkan, ada sisi kekhawatiran kamu yang sedang kamu rasakan di sini. Pemikiran kamu masih merasakan suatu kekhawatiran, pemikiran kamu masih merasakan suatu kewaspadaan. Apakah diri saya bisa bangkit, atau memang diri saya masih ada kaitannya terhadap kartu The Devil ini? Seakan-akan pemikiran kamu ini mengarah terhadap pasangan kamu, atau memang
mengarah terhadap mantan pasangan kamu, atau memang mengarah terhadap seseorang yang berada di dalam circle kamu, di mana ketiga aspek yang saya katakan tadi seakan-akan kamu berpikiran, apakah diri saya akan diganggu atau memang diri saya bisa bebas dari rasa gangguan tersebut. Kamu berusaha ini untuk menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut. Kamu bisa melihat sendiri kartu The Hermit ini. Seseorang yang ingin berjalan untuk ke depan, tetapi dengan dia berjalan, ada sesuatu yang dia pegang di dalam kedua tangannya, di mana tangan kanan memegang suatu tongkat, tangan kiri memegang suatu lampion. Ketika kedua tangan dia tersebut memegang sesuatu, ada sesuatu hal yang ingin diberitahukan, ada sesuatu hal sebagai petunjuk. Petunjuk itulah yang membuat diri kamu merasa waspada. Petunjuk itulah yang membuat pemikiran kamu hari demi hari semakin khawatir. Padahal ketika diri saya menutup kartu The Devil, muncul kartu Prince of Cups, Sang Pencipta ingin secara langsung memberikan suatu semangat baru terhadap diri kamu. Ada ketidaksinkronan ini, guys, antara pemikiran kamu dan perasaan kamu tidak saling sinkron. Saya lihat di sini perasaan kamu ingin lepas, tetapi pemikiran kamu masih terjebak di dalam kondisi di masa lalu. Apakah diri saya akan diganggu? Apakah dia akan muncul kembali terhadap kehidupan saya? Nah, bagaimana kartu di samping dari The Hermit? Wow. Muncul kartu Seven of Clubs. Seseorang yang ingin bahagia. Saya melihat di dalam pemikiran kamu itu sebenarnya ingin merasakan suatu kebahagiaan. Tetapi ketika diri kamu berpikiran ingin merasakan suatu kebahagiaan, ada sisi lain yang membuat diri kamu itu masih merasa khawatir. Masih merasa khawatir kamu ini. Karena ketika diri kamu ingin merasakan suatu kebahagiaan, justru di sisi lain diri kamu pun berpikiran terhadap kartu The Devil ini. Apakah diri saya akan dihadapkan dalam kondisi ketidaknyamanan atau memang ketidakberuntungan seperti di masa lalu? Ingin bahagia 50%. 50% lagi masih merasa khawatir. Ada apa dengan diri kamu? Kamu tidak bisa menentukan satu pilihan. Semua tergantung kepada diri kamu. Kalau memang di masa lalu kamu tidak mendapatkan situasi yang menyenangkan ataupun situasi kebahagiaan, kamu harus bisa bangkit. Kamu harus bisa pergi dari situasi tersebut. Sang Pencipta sudah berbicara terhadap pemikiran kamu, tetapi kamu tidak meresponnya. Kamu masih terjebak dalam kondisi itu. Nah, bagaimana di bagian ketiganya, guys? Muncul kartu Eight of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan yang dia lakukan dia dengan fokus. Tetapi ketika diri dia fokus untuk melakukan hal tersebut, ada suatu keberuntungan yang akan dia dapatkan. Berarti dengan kata lain,
dalam waktu 24 jam ke depan. Ada suatu keberuntungan yang akan kamu dapatkan apabila diri kamu fokus terhadap hal tersebut dan apabila diri kamu bisa menghilangkan rasa kekhawatiran yang sedang kamu pikirkan. Ini dulu kamu hilangkan, baru kamu bisa mendapatkan hal ini. Saya yakin kartu Eight of Pentacles ini bisa kamu dapatkan karena memang muncul kartu Prince of Cups. Sang pencipta sudah ingin mengubah situasi kehidupan kamu secara perlahan-lahan, tetapi tergantung bagaimana diri kamu untuk meresponnya. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Eight of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, seseorang yang akan fokus, di mana ketika dia fokus akan mendapatkan suatu keuntungan, di mana keuntungan tersebut akan membuat diri dia menerima suatu kehidupan baru. Atau bisa saja untuk kedepannya, dalam waktu 24 jam ke depan, akan ada hal yang ingin kamu pertahankan, di mana hal yang ingin kamu pertahankan itu sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan ekspektasi kamu. Muncul kartu ini guys, kedua kartu ini menggambarkan situasi yang sangat positif terhadap diri kamu dalam waktu 24 jam ke depan. Nah, bagaimana kartu terakhir? Wow, muncul kartu Knight of Wands. Akan ada suatu pembaharuan, akan ada seseorang yang akan membantu diri kamu, akan ada seseorang yang akan menyatakan suatu perasaan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, kemunculan kartu Knight of Wands, kemungkinan tadi muncul kartu The Hermit. Kekhawatiran kamu yang kamu pikirkan itu masih ada kaitannya terhadap orang lama kamu, di mana orang lama kamu akan hadir untuk membuat diri kamu merasa kacau. Inilah faktor kenapa diri kamu merasa khawatir. Inilah yang membuat diri kamu merasa waspada. Apakah diri dia akan datang kembali atau tidak? Ketika diri dia ingin datang kembali hanya untuk membuat diri saya semakin kacau. Ada dua sisi guys yang akan terjadi di dalam 24 jam ke depan. Sisi pertama, akan ada suatu keputusan akan kamu dapatkan sesuai dengan harapan kamu. Dan sisi kedua, seseorang akan datang kepada diri kamu yang dimana kedatangan dia memberikan suatu kekacauan yang akan kamu terima. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.